Perkenalkan, nama saya Nur Wibowo. Di sini saya akan mempresentasikan alat dan bahan antisipasi penerapan K3 pada bidang informatika yang setelah saya buat dengan teman saya. Yang pertama, langsung aja kita menuju bab pertama, yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ada di bagian pertama 1.1 definisi kesehatan dan keselamatan bekerja K3 di bidang informatika. Jadi sini kesehatan dan keselamatan kerja di bidang informatika mengacu pada serangkaian upaya dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi kesehatan dan keselamatan para pekerja yang terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi, informasi, dan komunikasi. K3 di bidang informatika bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi risiko dan bahaya terkait dengan lingkungan kerja, peralatan, dan proses kerja di sekitar ini. K3 di bidang informatika mencakup perlindungan terhadap berbagai risiko dan bahaya, baik fisik maupun non-fisik. Beberapa risiko fisik mungkin dihadapi oleh pekerja informatika, termasuk cedera akibat kecelakaan, paparan terhadap radiasi elektromagnetik, kebisingan, risiko ergonomis, dan paparan bahan kimia yang berbahaya. Selain itu, risiko non-fisik seperti stres kerja, kelelahan, dan ketegangan mental juga perlu diperhatikan. Langsung kita lanjutkan ke 1.2. Pentingnya penerapan K3 di bidang informatika. Penerapan K3 pada bidang informatika yang baik itu memiliki signifikasi yang besar. Ada beberapa alasan mengapa penerapan K3 sangat penting dalam bidang informatika. Yang pertama, untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, mencegah kerugian finansial. Selanjutnya 1.3-nya bertujuan dan manfaat penerapan K3 di bidang informatika. Tujuan utama dalam penerapan K3 adalah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan para pekerja yang di tempat kerja. Namun penerapan K3 juga memberi berbagai manfaat lainnya. Berikut mungkin ada bagian sedikit tujuan dan manfaat penerapan K3. Tujuannya yang pertama itu melindungi kesehatan pekerja, mencegah kecelakaan dan cedera, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, meningkatkan kualitas kerja. Habis itu manfaatnya mengurangi risiko cedera dan penyakit, mengurangi biaya, meningkatkan reputasi perusahaan, misalnya kalau perusahaan IT gitu. Habis itu meningkatkan loyalitas retensi pekerja, serta menghindari sanksi hukuman. Oke, kita lanjut ke bab 2-nya tentang identifikasi risiko dan bahaya di bidang informatika. Selanjutnya 2.1 analisis risiko. Jadi untuk menganalisis risiko, yang pertama itu analisis risiko kerja pada bidang informatika adalah identifikasi atau penilaian dan pengolahan potensi risiko yang terkait dengan pekerjaan di sektor ini. Ini mungkin ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk analisis risiko kerja. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, penilaian risiko. Dan ketiga, pengolahan risiko. Serta yang kelima, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya 2.2 bahaya fisik dan lingkungan pada tempat kerja informatika. Tempat kerja informatika juga menyajikan beberapa bahaya fisik dan lingkungan yang perlu diperhatikan. Mungkin ada beberapa bahaya yang umum terjadi, seperti yang pertama, kebisingan. Yang kedua, radiasi elektromagnetik. Ketiga, ergonomis yang buruk, macam posisi kursi, habis itu jaraknya. Yang keempat, bahaya listrik, sering terjadi, mungkin konslet. Habis itu yang kelima, kondisi lingkungan yang tidak nyaman. Kondisi lingkungan ini juga mempengaruhi kinerja dari seorang IT. Oke, kita lanjut selanjutnya 2.3
faktor psikososial dan ergonomis K3 di bidang informatika. Faktor psikososial dan ergonomis juga memainkan peran yang sangat penting mungkin dalam informatika. Faktor ini mungkin berdampak pada kesejahteraan mental dari seorang IT, mental dan fisik ya. Produktivitasnya juga berkurang, segitu. Mungkin berikut ada beberapa faktor psikolog dan ergonomis K3 di bidang informatika. Yang pertama, faktor psikososialnya, beban kerja yang menjadi faktornya, beban kerja yang sangat tinggi gitu. Yang kedua, kontrol kerja. Kontrol yang ini juga rendah sangat, dan pengambilan keputusan dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja dan stres gitu pada pekerja. Habis itu dukungan sosial. Mungkin dukungan sosial ini macam kita memberi semangat gitu kepada teman gitu. Habis itu ketidakpastian pekerjaan. Perubahan teknologi juga membuat para pekerja di bidang IT juga kadang-kadang menjadi agak susah ya, karena ketidakpastiannya. Habis itu selanjutnya kita lanjut ke ergonomisnya, yaitu postur kerjanya. Postur kerja itu macam postur duduknya, habis itu postur jarak antar layar ke kitanya gitu. Habis itu kedua ini penggunaan perangkat dan peralatan. Penggunaan perangkat komputer dan peralatan informatika yang tidak ergonomis juga, seperti keyboard tidak nyaman, mouse yang tidak sesuai, atau monitor yang tidak diatur dengan baik dapat menyebabkan ketegangan dan cedera pada bagian tubuh tertentu gitu. Selanjutnya pencahayaan dan kebisingan. Jadi kondisi cahaya juga mempengaruhi kinerja dari seorang IT, dan kebisingan juga dapat mengganggu konsentrasi dari seorang IT. Oke, kita lanjut ke bab 3, alat antisipasi penerapan pada bidang informatika. Yang pertama, yang 3.1, pemilihan penggunaan APD. Pemilihan ini juga sangat penting dalam menjaga keselamatan bekerja di bidang IT ya. Ini untuk mengidentifikasi APD yang tepat gitu, di tempat-tempatnya, mungkin di lingkungan pakai apa. Habis itu cari APD yang sesuai di tempatnya, pemilihan APD yang tepat. Habis itu pelatihan penggunaan, pemeliharaan, pergantian APD gitu. Kita lanjut aja ke contoh alat antisipasi. Contoh alat antisipasi pada bidang informatika yang pertama itu filter privasi layar. Filter privasi layar tuh kayak layar hitam tipis. Privasi layar itu ya sorry privasi ya. Ini kayak gini nih, yang hitam ini adalah filter privasi layar. Ini sangat penting juga bagi seorang IT, mungkin sangat berguna. Kita lanjut ke keyboard pelindung. Keyboard pelindung ini untuk melindungi keyboard dari mungkin debu, sehingga mungkin ada tombol tidak kemasukan debu dan membuat tombol itu rusak. Selanjutnya mouse dan keyboard. Di sini mouse dan keyboard juga menentukan ergonomis, macam jika keyboardnya kurang enak juga menurunkan kinerja keyboard dan mouse-nya. Selanjutnya alas kaki, mungkin ya
nggak terlalu berguna juga sih alas kaki, tapi mungkin bisa menurunkan sedikit. Yang selanjutnya pelindung mata macam kacamata anti radiasi gitu, dan kacamata anti radiasi untuk menghalang sedikit radiasi dari monitor itu sendiri ya. Yang selanjutnya, peran teknologi dalam meningkatkan keselamatan kerja di bidang informatika. Teknologi juga dapat meningkatkan keselamatan kerja dalam bidang informatika. Yang pertama, sistem pemantauan dan peringatan. Yang kedua, peralatan proteksi keamanan. Yang ketiga, sistem manajemen keselamatan terintegrasi. Keempat, simulasi dan pelatihan virtual. Kelima, analisis data dan kecerdasan buatan. Keenam, komunikasi dan kolaborasi. Mungkin segitu. Kita lanjut ke bab 4. Bab 4 ini bahan antisipasi. Bahan antisipasinya itu macam, kita lanjut ke 4.1, penggunaan bahan kimia yang aman. Di informatika juga ada bahan kimia untuk yang cukup berbahaya, seperti macam pembuangan limbah gitu. Macam ini. Sini kita macam identifikasi lagi limbah kimia ini, identifikasi risiko, habis itu pelabelan dan penyimpanan yang tepat untuk bahan kimia tersebut, habis itu penggunaan yang tepat, selanjutnya penanganan limbahnya. Jadi macam limbah dari informatika juga sangat berbahaya ya, kadang-kadang ada beberapa. Seharusnya pelatihan dan kesadaran. Kita lanjut saja. 4.2, penanganan dan penyimpanan yang benar terhadap bahan berbahaya. Penanganan dan penyimpanan yang benar terhadap bahan berbahaya sangat penting untuk menjaga keselamatan pekerja, lingkungan, dan masyarakat umum. Berikut adalah beberapa pedoman umum untuk penanganan dan penyimpanan yang benar terhadap bahan berbahaya. Yang pertama, identifikasi bahan berbahaya. Sangat penting. Pertama-tama kita harus identifikasi seberapa berbahayakah bahan tersebut. Mungkin saja ini dapat bahannya mungkin beracun atau korosif dan mungkin mudah terbakar. Habis itu kita melabelkan dengan jelas bahan bahaya tersebut dengan label yang mencakup nama bahan, indikasi bahayanya apa, dan petunjuk penggunaannya. Yang ketiga, penyimpanan yang sesuai. Ini harus penyimpanan simpan dalam tempat yang tepat, jangan ditaruh sembarangan. Yang keempat, harus ada ventilasi yang baik. Pastikan macam di setiap ruangan yang kita mau pakai bahan tersebut ventilasi udaranya sangat baik dan tidak tertutup. Yang kelima, peralatan perlindung diri atau PPE. Ini peralatan yang berguna mungkin kalau kita memakai bahan kimia tersebut berbahaya. Ini dapat melindungi kita dari bahan tersebut. Yang lanjut, penanganan yang aman. Penanganan ini untuk penanganan bahan yang berbahaya tersebut dilakukan dan hati-hati dan sesuai prosedur, harus sesuai prosedur penanganan. Yang selanjutnya, pelatihan dan kesadaran. Ini untuk melatih dari kesadaran kita terhadap berbahan bahaya tersebut. Itu harus berbahaya dan sangat hati-hati itu memakainya. Selanjutnya, pemusnahan yang tepat. Jadi macam pemusnahan barang berbahaya yang sudah kita pakai itu harus dimusnahkan secara tepat. Jika tidak tepat mungkin dapat beracun gitu. Kita lanjut. 4.3, informasi dan pelabelan bahan pada bidang informatika. Bahan antisipasinya adalah bahan yang dapat digunakan untuk mencegah penyebaran atau penularan malware, virus, dan ancaman keamanan lainnya. Jelas bahan antisipasi yang penting untuk memastikan penggunaan yang tepat, efektif. Mungkin ada beberapa terkait informasi tentang pelabelan bahan antisipasinya. Pertama, identifikasi. Pastikan antisipasi macam ini termasuk antivirus, firewall, dan perangkat lunak. Itu bahan antisipasi, identifikasi.
Yang kedua, informasi tentang keamanan. Nah, label keamanan ini harus menjadikan informasi tentang keamanan, keefektifannya gimana dan bahan tersebut, dan informasi tentang kerja bahan, jenis ancamannya yang ditargetkan gitu. Habis itu petunjuk penggunaan. Jadi petunjuk penggunaan ini harus jelas untuk menyediakan petunjuk penggunaan untuk mencakup instruksi dan cara menginstal keamanan tersebut gitu. Habis itu frekuensi pembaruan. Untuk pembaruan ini harus ada macam perangkat lunak antivirus, harus diperbarui secara terus menerus untuk menghadirkan efektivitas yang lebih baik gitu. Selanjutnya, kompatibilitas dan integrasi. Bahan antisipasi yang harus kompatibel dengan sistem. Jadi kalau bahannya tidak kompatibel dengan sistem, mungkin nggak terlalu berpengaruh ya. Habis itu, instruktur dan penanganan aksiomatik. Memberikan instruksi penanganan aksiomatik dalam kasus ini terjadi macam kegagalan atau ancaman yang tidak dapat diatasi oleh bahan antisipasi. Habis itu, pembaruan informasi. Pembaruan informasi macam update gitu. Selanjutnya, bab 5, pemeliharaan dan evaluasi K3 kita masuk aja 5.1, perencanaan dan pelaksanaan inspeksi keselamatan kerja. Perencanaan dan pelaksanaan inspeksi keselamatan kerja adalah langkah yang penting dalam menjaga lingkungan kerja yang aman, sehat gitu. Mungkin berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diikuti dalam proses tersebut. Yang pertama, perencanaan inspeksi dulu. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita harus perencanaan untuk menginspeksi. Yang kedua, peninjauan kebijakan prosedur. Tujuan ini untuk keselamatan dalam organisasi relevan. Habis itu, identifikasi potensi bahaya. Kita harus mengidentifikasi dulu bahaya yang ada. Pembentukan tim inspeksi. Ini kita bentuk sebuah tim untuk inspeksi gitu. Habis itu, inspeksi lapangan, kita inspeksi dan evaluasi temuan. Kita mengevaluasi misalnya ada temuan. Habis itu, tindakan perbaikan yang nanti kita memperbaiki sesuatu, bertanggung jawab gitu. Habis itu, pemantauan dan peninjauan, kita melakukan pemantauan pelaksanaan gitu, tindakan perbaikan. Setelah diambil hasilnya, setelah berhasil hasilnya kita tinjau ulang gitu. Habis itu, pelaporan dan komunikasi. Selesai hasil inspeksi dan tindakan perbaikan kepada semua pemangku kepentingan, kita memberikan laporan tertulis tentang inspeksi gitu. Habis itu, peningkatan berkelanjutan untuk inspeksi berkelanjutan. Kita lanjut saja 5, pelaporan insiden dan pendidikan. Silakan. Ini macam pelaporan biasa, macam pelaporan insiden, pemeriksaan awal, penyelidikan mendalam, identifikasi akar penyebabnya untuk itu apa, tindakan perbaikannya bagaimana, dan pelaporan dan komunikasinya, serta implementasi tindakan perbaikannya kayak gimana, dan evaluasi peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya 5.3, pengukuran kinerja dan evaluasi K3. Ini pengukuran kerjanya sangat penting, memastikan bahwa praktik keselamatan kerja diterapkan di dalam lingkungan kerja. Ini ada langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam bidang K3 dalam bidang informatika. Yang pertama, indikator kinerja K3 itu sangat relevan jika seperti tingkat kecelakaan kerja dan jumlah insiden, tingkat absensi akibat cedera atau apa. Habis itu, analisis statik histori untuk menganalisis tren dan pola insiden keselamatan di tempat kerja informatika. Yang selanjutnya, audit keselamatan. Ini audit terus macam program keselamatan kerja untuk mengevaluasi kepatuhan kepada kebijakan, prosedur dan peraturan yang berlaku. Habis itu, inspeksi rutin. Inspeksi rutin untuk memastikan pada tetap praktik keselamatan kerja tetap ada gitu. Habis itu, survei. Ini survei setiap orang.
Habis itu pelaporan insiden dan kecelakaan. Selanjutnya evaluasi pelatihan. Nah, evaluasi pelatihan ini kita mengevaluasi habis pelatihan gitu. Habis itu konsultasi ke ahlinya jika memerlukan saran gitu. Mungkin segitu aja dari saya. Sekian dan terima kasih.